Kita akan menggunakan perhitungan matematika sederhana untuk nubuatan 2300 petang dan pagi berdasarkan Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ini adalah gambaran penuh dari nubuatan 2300 petang dan pagi tersebut. Dalam gambaran penuh ini ada dua nubuatan, yaitu nubuatan panjang dan nubuatan pendek. Ini gambar saya ambil dari buku Alat Peraga Baru halaman 52. Jadi dalam nubuatan pendek ini ada beberapa peristiwa penting yang tercatat, baik secara alkitabiah maupun secara sejarah. Yang pertama, dikeluarkan dekrit untuk pembangunan kembali Yerusalem. Dua dekrit yang pertama diterbitkan oleh Kores berdasarkan Esra 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan Darius Esra 6 1 sampai 12. Masing-masing tidak sepenuhnya termasuk dalam setiap yang berikut ini, yaitu pembangunan kembali Yerusalem, pemulihan Bait Suci, dan legitimasi Israel sebagai sebuah sistem pengadilan. Dan dekrit yang ketiga diterbitkan oleh Artasastra, yaitu Esra 7 ayat 12 sampai 26 dalam tahun 457 sebelum Masehi. Bukan hanya mengizinkan bangsa Yahudi untuk kembali ke negeri mereka, tetapi juga menyediakan pemeliharaan bagi mereka dan memberikan mandat kota Yerusalem sebagai pusat sipil, hukum, dan agama, dari buku Pekabaran Kosmis. 2. Pekerjaan pembangunan kota Yerusalem. Jadi yang pertama tadi adalah dikeluarkan dekrit. Kemudian sekarang yang ketiga, seorang yang diurapi. Kemudian yang keempat, di tengah minggu masa disingkirkan seorang yang diurapi dan menemui ajalnya, dan ia menghentikan korban santapan. Yang kelima, peristiwa di akhir dari 70 kali 7 masa tersebut. Yang keenam, kabar Injil diberitakan kepada segala bangsa. Sedangkan untuk nubuatan panjangnya juga ada beberapa peristiwa, yaitu 1. Zaman kegelapan. 2. Injil diterima oleh non-Yahudi. 3. Kekecewaan besar. Mari kita menghitung dengan matematika sederhana. Kita pasang dulu rumusnya. 1 hari sama dengan 1 tahun berdasarkan bilangan dan Yeskiel. Perhitungan dari tahun sebelum Masehi ke tahun Masehi, hasilnya ditambah 1. Contoh, 2300 dikurang 457, maka hasilnya 1843. Maka 1843 tersebut ditambah 1, jadi hasilnya 1844. Nah, kenapa ditambah 1? Karena dalam perhitungan pada umumnya selalu ada angka 0, tetapi dalam perhitungan tahun tidak ada angka 0. Jadi di sebelum Masehi dan setelah Masehi ada angka 1. Jadi satunya inilah yang ditambahkan ke dalam perhitungan dari nubuatan tersebut. Untuk menghitung 2300 petang dan pagi, kita harus mengingat salah satu angka, entah angka yang di awal atau angka yang di akhir. Ya, terserah kita mau menggunakan angka yang mana supaya secara keseluruhan kita dapat menggunakan perhitungan dengan matematika yang sangat sederhana, supaya semua angka yang tertera di dalam nubuatan ini bisa kita pecahkan dengan cara yang sangat sederhana. Nah, angka yang perlu kita ingat, misalnya di sini awalnya ini 457, ya. 457 berarti untuk dapatkan angka yang di akhir ini, ya, berarti angka yang besar ini mengurangi angka yang kecil. 2300 kurang dengan 457, hasilnya adalah 1843. Tetapi karena rumus yang tadi, rentang waktu dari sebelum Masehi kepada Masehi itu melewati rentang waktu itu, jadi harus ditambah 1. Jadi di sini dapat angkanya adalah 1844. Atau sekarang
menggunakan angka akhir. Ya, coba saya hapus dulu. Misalnya gunakan angka di sini yang diingat adalah 1844. Jadi sama saja 2300 dikurang dengan 1844 dapatnya 456. Jadi karena melewati rentang waktu dari sebelum Masehi kepada Masehi, maka itu ditambah 1, jadi angka yang di sini dapatnya 457. Ya. Jadi terserah kita mau pakai angka kita ingat untuk angka yang pertama atau angka yang kedua, awal atau yang akhir. Sekarang kita memulai penghitungan untuk nubuatan yang pendek, yaitu terdapat di dalam Daniel 9 ayat yang ke-24. Ya, jadi untuk nubuatan pendek itu awalnya, tahun awalnya itu sama dengan nubuatan panjang, yaitu tahun 457. Nah, di dalam Daniel 9 ayat 24 dikatakan bahwa 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan dan untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi ada 70 kali 7 masa. Jadi awalnya tadi sama. Jadi kita startnya dari 457. Di sini ada 70 kali 7 masa. Ya, kita garis seperti ini. Titik awalnya sama. Nah, jadi 70 kali 7 masa itu hasilnya adalah 490. Ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun, ya, maka 70 kali 7 masa ini hasilnya 490, berarti ada 490 tahun telah ditetapkan suatu waktu untuk bangsa Israel. Nah, untuk mendapatkan angka di ujung daripada 70 kali 7 masa ini, ya, itu berarti 490 dikurangi 457, hasilnya di ujung ini adalah 33. Oleh karena melewati rentang waktu dari sebelum Masehi sampai kepada Masehi, itu rumusnya harus ditambah 1. Jadi angka di ujung ini dapatnya 34. Sekarang kita akan melihat perincian dari nubuatan 70 kali 7 masa ini, yaitu di dalam Daniel 9 ayat 25 dikatakan bahwa saat firman itu keluar, yaitu Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, itu ada 2 waktu, yaitu 7 kali 7, kemudian ada 62 kali 7. Ya, jadi perincian 70 kali 7, jadi awalnya ini tahunnya tetap sama, yaitu dari 457. Kemudian langkah berikutnya, jumlah dari 7 kali 7 ini adalah 49, dan 62 kali 7 ini hasilnya adalah 434. Yang berikutnya kita akan menghitung angka di ujung dari 7 kali 7 ini dan angka di ujung dari 62 kali 7 masa ini. Untuk mendapatkan angka di ujung 7 kali 7 ini adalah 457 dikurang angka 49 ini, hasilnya adalah 434.
Kemudian untuk mendapatkan hasil di ujung dari 62 kali 7 massa ini, angkanya yaitu 434 dikurangi 408. Itu hasilnya adalah 26. Nah, oleh karena ini sudah melewati rentang waktu dari sebelum Masehi kepada Masehi, jadi hasilnya 26 tadi ditambah 1 jadi 27. Ini adalah keterangan seorang yang diurapi. Kemudian kita melihat selanjutnya di Daniel 9 ayat 26 dan 27. Dikatakan di situ bahwa sesudah ke-62 kali 7 massa itu akan disingkirkan seorang yang diurapi. Ya, kalimat seterusnya di ayat 27 itu disebutkan ada satu waktu, yaitu 1 kali 7 massa. Ya. Seorang yang diurapi ini akan disingkirkan. Di sini terdapat ada angka 1 kali 7 massa. Ya. Kita masih tetap menggunakan prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi di sini ada 7 tahun. Ya. Di sini ada 434 tahun. Di sini ada 49 tahun. Nah, kemudian untuk mendapatkan angka di ujung daripada 1 kali 7 massa ini, ya, berarti di sini ada 7 angka. 1 kali 7 berarti 7. Ya. Jadi untuk mendapatkan angka di ujung daripada 7 massa ini adalah 27 ditambah dengan 7, yaitu hasilnya 34. Nah, itulah rincian daripada nubuatan pendek, yaitu 70 kali 7 massa. Nah, di ujungnya ini adalah sama, kita garis seperti ini. Ya. Kita garis seperti ini. Dan ada angka yang berikutnya, yaitu di Daniel 9 ayat 27. Kalimat yang kedua, pada pertengahan 7 massa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Berarti di tengah 7 massa itu, ya, berarti ada di tengah sini, ya, akan dihentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya. Seorang yang diurapi tadi, di tengah ini dia menghentikan, di mana peristiwa ini Yesus disalibkan. Nah, kita lihat nubuatan ini digenapi secara tepat dengan perhitungan angka seperti ini, yaitu seorang yang diurapi ini adalah Yesus. Pada tahun ini dia dibaptis, kemudian setelah itu dia disalibkan. Kemudian tahun 34 ini peristiwa di mana Stefanus dilempar, ya. Jadi nubuatan kecil ini adalah peristiwa di mana Injil atau kabar keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Tetapi setelah peristiwa Stefanus dilempar dan ia mati, maka kabar kebenaran itu terbuka untuk semua orang. Artinya untuk non-Yahudi, kabar keselamatan itu diberitakan. Kemudian sisa waktu dari tahun 34 sampai 1844 ini ada 1810 tahun.
Ini hasilnya dari 1844 dikurangi dengan 34, hasilnya 1810 tahun. Nah, di dalam masa ini dikenal dengan zaman kegelapan. Ya, peristiwa ini zaman kegelapan, dan salah satu peristiwa yang ada di dalam zaman kegelapan ini adalah terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 5. Di situ ada angka 42 bulan ya, di dalam zaman kegelapan ini, dengan rata-rata sebulannya 30 hari, maka kita mendapatkan angka 1260. Nah, 1260 hari itu kita tetap menggunakan prinsip satu hari sama dengan 1 tahun, maka angka ini adalah 1260 tahun secara literal. Nah, peristiwa di dalam 1260 tahun ini yaitu dimulai dari tahun 538 Masehi sampai dengan 1798 Masehi. Nah, di dalam peristiwa ini yaitu Kaisar Romawi Konstantin melegalkan agama Kristen di seluruh kekaisaran ketika ia memindahkan ibu kotanya pada tahun 330 Masehi ke Bizantium untuk menyatukan bagian timur dari dan barat kekaisarannya. Hal itu meninggalkan kekosongan kepemimpinan di Roma. Paus kemudian mengisi kekosongan ini. Dia tidak hanya menjadi pemimpin agama yang kuat, tetapi juga kekuatan politik yang sangat mutlak di Eropa pada tahun itu. Sehingga pada tahun 538 Masehi, Justinian, Kaisar Romawi kafir, secara resmi memberikan uskup Romawi peran sebagai pembela iman. Gereja abad pertengahan memberikan pengaruh yang besar dari tahun 538 sampai 1798 Masehi tersebut. Dan pada akhir daripada 1798 ini, Napoleon, jenderalnya bernama Barthier, menangkap Paus pada saat itu, yaitu Paus Pius ke-6, dan mengakhiri kekuasaan Paus yang mutlak pada saat itu. Sehingga di dalam nubuatan ini tepat sekali 1260 tahun, yaitu 538 sampai 1798 digenapi. Rentang waktu ini, di zaman kegelapan ini, banyak umat Tuhan yang dianiaya. Banyak umat Tuhan yang menderita pada kurun waktu ini oleh karena kekuasaan yang mutlak pada saat itu. Angka yang terakhir adalah 1844 ya. Akhir daripada nubuatan 2300 petang dan pagi ini. Di sini ada satu peristiwa yang namanya kekecewaan besar, di mana William Miller pada saat itu meramalkan akan kedatangan Yesus yang kedua kali bersama dengan para pengikutnya yang begitu mempercayai akan ramalan daripada William Miller ini. Tetapi tepatnya pada bulan Oktober pada tahun 1844 ini, apa yang diramalkan William Miller tidak terjadi. Oleh karena itu, banyak pengikut William Miller yang mengalami kekecewaan besar pada saat itu. Dan memang sesuai dengan Alkitab, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali Bapa di surga. Tetapi dengan demikian, walaupun banyak yang mengalami kekecewaan besar, tetapi masih ada sisa sedikit orang yang pada saat itu terus menyelidiki akan nubuatan ini.
Demikianlah seluruh rangkaian daripada nubuatan 2300 petang dan pagi dengan menggunakan matematika sederhana ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.